Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 8 Januari 2023 dengan judul Pembebas. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Hingga tiba pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersuka cita. Dan sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, dicurahkanlah kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang-orang Kristen harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan diilhami oleh Roh-Nya, dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan sementara dikelilingi oleh para pelanggar hukum, mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Allah surgawi. Kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan tekun dan setia dalam pelayanan tuannya, agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Dari segala penjuru prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan dan ucapan pemberontakan dari mereka yang menyediakan hukum Allah. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Allah dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha untuk berjalan bersama Tuhan agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kasih orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib serupa dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Kita hanya memiliki sedikit waktu untuk berperang, kemudian Kristus akan datang dan panggung pemberontakan ini akan ditutup. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan. Perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat dan tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini.
Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu terasa lambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan, marilah kita mengingat dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Allah Bapa dan Kristus saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaan dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Disalin dari majalah Review and Herald 25 Oktober 1881. Renungkan lebih dalam. Apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabarkan Injil sehingga si pengejek pun memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Biarlah bacaan renungan kita pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, di pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari dalam pelayanan mereka. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja, melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat, sukacita, sorga Tuhan senantiasa curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka juga dapat mendidik anak-anak dan memberikan pengetahuan untuk mereka memiliki nilai-nilai religius di dalam kehidupan mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan juga sukacita, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka setiap saat. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.